adik-adik, Sunday School Gerbang Pujian. Apa kabar? Kakak yakin semua dalam keadaan baik-baik saja. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Yang siap, katakan amin. Sebelum ibadah dimulai, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, posisi duduk yang baik, jangan sambil tiduran. Apabila ada mami papi, yuk ajak bersama-sama menari dan memuji Tuhan. Yang kedua, siapkan hati bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, serta ikuti gerakan-gerakan dari kakak-kakak sekolah minggu. Yang ketiga, papi mami dapat mendampingi dan menuntun anak-anaknya saat memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Little Warrior. Shalom Little Warrior. Apa kabar kalian semua? Kakak yakin kalian pasti dalam kondisi yang sangat luar biasa. Amin. Coba kita tanya Kakak Kesha. Kakak Kesha gimana? Aku luar biasa dong kakak. Wah, puji Tuhan. Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Coba siapa yang senang memuji dan menyembah Tuhan? Angkat tangan kanannya. Aku. Oke, yuk sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita patut bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk hari yang indah. Tuhan, kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap puji Tuhan katakan amin. Mari kita katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin dengan Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, harinya Tuhan. Haleluya. Semua hari harinya Tuhan. Yeay. Kita pakai lagu. Iya, happy. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
tengah-tengah kita. Dan mama-mama, ayo lebih serius lagi nyanyiinnya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Yesus, Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dalam Alkitab. Ayo, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu. Ajar kami untuk dengar-dengaran dan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom Little Warrior. Balik lagi hari Minggu ini sama Kak Kezia. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seorang ibu bernama Hana yang dia sering datang ke Bait Allah untuk berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia udah lama menikah tapi belum dikaruniakan anak. Lalu saat itu Ibu Hana berdoa ke Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau aku bisa memiliki anak, aku berjanji akan memberikan anak itu kepadamu. Jadi anak itu nanti akan diserahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan di Bait Allah. Lalu singkat cerita, Ibu Hana ini tidak lama setelah berdoa dan bertemu Imam Eli. Ketika dia berdoa, dia pulang, dia dikaruniakan anak setelah beberapa tahun. Nah, lalu ia menepati janjinya. Ketika anak itu sudah mulai tumbuh menjadi seumuran anak-anak, sekitar umur mungkin 5 tahun, 6 tahun, dia datang ke Bait Allah. Dia datang ke Bait Allah, dia serahkan ke Tuhan, dia bawa. Saat itu ada Imam Eli menghampiri. Dia bilang, hari aku ingin menyerahkan anakku kepada Tuhan, dan juga ajari dia untuk melayani Tuhan dan juga melayanimu sebagai Imam Eli, yaitu hamba Tuhan pada saat itu. Nah, ketika dia sudah menyerahkannya, Samuel, anaknya bernama Samuel. Nah, Samuel itu adalah seorang anak yang rajin untuk berdoa. Dia rajin untuk mendengarkan Imam Eli bercerita, Imam Eli berfirman, melayani. Samuel mengikutinya dengan sangat tekun tanpa mengeluh karena dia suka belajar. Lalu suatu hari ketika dia sedang tidur, dia lagi tidur, tiba-tiba Tuhan manggil, Samuel, Samuel. Itu ketika Samuel tidur, dia kebangun, dia samperin Imam Eli karena dia pikir Imam Eli memanggilnya. Dia ke kamar Imam Eli, diketuk. Dia bilang, Bapak, apakah kamu memanggil aku? Imam Eli bangun, kaget. Enggak, kembalilah ke kamarmu tidur gitu. Terus kedua kali Samuel lagi tidur, terus dia bangun. Karena ada yang manggil, Samuel, Samuel. Suaranya tuh berat, tegas, ada wibawanya gitu, kayak Samuel, Samuel gitu. Terus dia bangun.
dia samperin lagi Imam Eli. Bapak, apa kamu manggil aku? Terus Imam Eli bilang, tidak, aku tidak memanggilmu. Terus Imam Eli bilang, karena Imam Eli berpikir mungkin itu dari Tuhan, mungkin itu suara Tuhan, Imam Eli bilang, jikalau ada yang memanggilmu lagi, jikalau ada suara itu lagi, kamu bilang, kamu duduk dan dengan posisi doa, kamu bilang, ya Bapa, aku mendengarkan. Samuel melakukan seperti apa yang dibicarakan dan dikatakan oleh Imam Eli. Dia kembali ke kamarnya, dia kembali tidur, lalu Samuel, dia tidur, Tuhan manggil lagi, Samuel. Lalu Samuel bilang, dia langsung duduk, ketika dia tidur dia duduk dengan posisi doa, tangannya dilipat. Dia bilang, ya Tuhan, aku mendengarkan. Nah, singkat cerita, setelah hal itu terjadi, Tuhan sering berbicara dengan Samuel. Samuel pun sering berbicara dengan Tuhan di dalam doanya. Dan Samuel tumbuh menjadi anak yang baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan, melayani Tuhan, sampai ia tua. Nah, adik-adik, kenapa sih kita juga harus berdoa? Doa adalah salah satu alat komunikasi kita ke Tuhan. Contohnya, kita semua pasti punya handphone dong. Mama sama papa suka kasih kita iPad buat nonton atau main game kalau kita jadi anak yang baik. Nah, sama doa itu kayak gitu. Terus kalau misalnya mama kita atau papa kita lagi keluar, kita suka telepon mereka kan, kayak mama di mana, kok belum pulang, aku nyari ini, kayak gitu. Nah, itu doa itu seperti itu, seperti alat komunikasi kita ke Tuhan. Kayak kita teleponan sama Tuhan, terus kita ngobrol, kita video call, kayak gitu. Itu doa. Dan ketika kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan, Tuhan senang kalau misalnya kita bisa berbicara dengan Dia, berbicara, menceritakan hal ini, hal yang kita alami hari ini. Contohnya gini, Tuhan, terima kasih, aku hari ini senang banget bisa main sama teman-teman, bisa pergi ke mall sama mama papa, terus bisa diceritain cerita sebelum tidur sama mama papa, bisa ke gereja, lindungi mama papa, berkati mama papa. Makasih Tuhan, amin. Ketika sebelum tidur, coba kita biasain, kita bilang, selamat tidur Tuhan Yesus. Terus kalau kita bangun, kita bilang, selamat pagi Tuhan Yesus. Terus kita berdoa, makasih ya untuk hari ini, kayak gitu. Sepenting itu doa adik-adik. Makanya jangan lupa untuk berdoa, karena Tuhan senang saat kita menjadi anak yang baik, berdoa, berbicara kepadanya setiap hari. Oke, sekarang kakak ada satu ayat yang harus kalian hafalin. Itu di 1 Timotius 4 ayat 5. Kakak ulang ya. 1 Timotius 4 ayat 5. Isinya gini. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Kita ulang ya. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi dihafalin ya. Dan kalau ada kreativitasnya, ditulis ayat firmannya di kreativitas. Oke, itu aja. Sampai jumpa sebelum kita tutup. Mari kita tutup dengan doa. Karena tadi kita mulai juga dengan doa ibadahnya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, ambil posisi terbaik kita. Kita mau ngobrol sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, makasih untuk hari ini. Sebentar, kami mau melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya berkati kami, supaya kami menjadi anak yang rajin berdoa, turut sama papa mama, dan selalu menjadi anak-anak yang baik. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Dadah Little Warrior.
Shalom adik-adik. Nah, minggu ini Kak Eneli akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti kalau kalian buka di grup Sunday School, nanti ada gambar. Tuliskan nama orang yang kalian ingin doakan seperti nama anggota keluarga dan teman. Sebanyak mungkin di sekitar emoji berdoanya. Nah, itu adalah tugasnya kalian. Nah, tugasnya kalian adalah memprint gambar tersebut dan menulis orang-orang yang kalian ingin doakan di sekitar emojinya. Kalau sudah selesai, nanti kalian foto dan kirim ke grup orang tua Sunday School Gerbang Pujian Ministry. Terima kasih banyak ya semua. God bless you.